Suatu pagi, aku menemukan sebuah amplop di depan rumah, tanpa nama pengirim, tanpa alamat jelas. Tapi isi surat itu membongkar rahasia suamiku yang selama ini disembunyikan dari diriku sendiri. Dan sejak hari itu, pernikahanku tak pernah sama lagi. Pagi itu terlihat biasa saja. Udara masih sejuk ketika aku membuka pintu rumah untuk menyapu halaman kecil. Di lantai dekat pintu ada sebuah amplop putih. Tidak ada nama pengirim. Hanya namaku tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. Awalnya aku mengira itu hanya surat biasa. Mungkin undangan atau promosi. Namun entah kenapa ada rasa tidak nyaman saat aku memegangnya. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya kubaca. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan satu kalimat yang membuat jantungku berhenti sejenak. Suamimu tidak pernah jujur tentang siapa dia sebenarnya. Tanganku langsung gemetar. Aku membaca isi surat itu berulang kali. Tulisan tangan itu menceritakan sesuatu yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tentang seorang wanita, tentang hubungan yang disembunyikan, tentang masa lalu suamiku yang sengaja ia tutupi. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya orang iseng. Mungkin seseorang ingin merusak rumah tanggaku. Tapi satu hal yang membuatku gelisah, isi surat itu terlalu detail. Nama tempat, tanggal kejadian, dan kebiasaan suamiku yang bahkan hanya aku yang tahu. Dadaku mulai terasa sesak. Aku mulai takut bahwa surat ini mungkin bukan kebohongan. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan suamiku dengan cara berbeda. Hal-hal kecil yang dulu kuabaikan tiba-tiba terasa mencurigakan. Ia sering memegang ponselnya lebih lama dari biasanya. Kadang tersenyum sendiri saat membaca pesan. Ketika aku tanya, jawabannya selalu singkat. Cuma urusan kerja. Tapi kini setiap jawaban terasa seperti tembok yang menutup sesuatu. Malam itu aku memandangnya saat ia tertidur. Wajah yang selama ini kupikir paling jujur dalam hidupku, tiba-tiba terasa seperti wajah orang asing. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku mulai takut pada kebenaran. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Ponsel suamiku berdering saat ia sedang mandi. Aku tidak berniat membuka, tapi layar itu menyala. Dan nama yang muncul di sana bukan nama yang pernah kudengar. Aku hanya menatap layar itu. Pesan singkat muncul. "Apa kamu sudah memberitahu istrimu?" Dadaku langsung terasa dingin. Seolah semua isi surat itu tiba-tiba menjadi nyata. Malam itu aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Saat ia pulang kerja, aku menunjukkan surat itu. Ia membacanya tanpa ekspresi, lalu hanya berkata singkat, "Siapa yang kirim ini?" Tidak ada penjelasan, tidak ada penyangkalan yang jelas, hanya diam yang panjang. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada kebohongan. Saat itu aku sadar, masalah terbesar bukan hanya isi surat itu, tapi kenyataan bahwa suamiku tidak lagi merasa perlu jujur padaku. Beberapa hari setelahnya, akhirnya ia mengaku wanita dalam surat itu memang pernah ada dalam hidupnya. Hubungan lama yang katanya sudah selesai. Tapi yang membuatku paling terluka bukan masa lalunya, melainkan kenyataan bahwa selama ini ia memilih menyembunyikannya. Pernikahan seharusnya dibangun dengan kejujuran. Namun, ketika rahasia mulai mengisi ruang di antara dua orang, cinta perlahan berubah menjadi jarak.
Dan sejak hari itu, aku belajar bahwa kadang sebuah surat kecil bisa membuka kebenaran yang selama ini kita takutkan. Tidak semua rahasia harus dibongkar dunia, namun dalam pernikahan, kejujuran adalah satu-satunya cara menjaga kepercayaan. Karena sekali kepercayaannya retak, bahkan cinta yang paling kuat pun bisa perlahan hancur. Dalam sebuah hubungan, bukan hanya cinta yang membuat kita bertahan, tapi juga kejujuran dan kepercayaan. Karena ketika rahasia mulai menggantikan kejujuran, hubungan perlahan kehilangan maknanya. Kadang sebuah kebenaran memang menyakitkan, tetapi hidup dalam kebohongan jauh lebih menghancurkan.